Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Merlini dengan NIM 24018043 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yaitu mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Alwen Mentri MPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Permasalahan pertama yaitu mengenai pendidikan di daerah terpencil Kampung Manceri, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kasus ini bisa dikategorikan sebagai permasalahan pemerataan pendidikan karena lokasi sekolah yang terpencil serta masih tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di daerah terpencil. Perbedaan ini tampak jelas dari ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, di mana sekolah-sekolah di daerah terpencil belum memiliki fasilitas yang memadai. Sementara sekolah di perkotaan umumnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Selanjutnya, kasus ini juga berkaitan dengan permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Kasus tersebut juga dapat dikategorikan sebagai permasalahan dalam aspek pendidik dan tenaga kependidikan, mengingat jumlah tenaga pengajar yang terbatas, serta banyak guru yang belum memiliki kemampuan pedagogis dan profesional yang memadai, sehingga metode pembelajaran yang digunakan cenderung monoton seperti ceramah satu arah tanpa inovasi maupun modifikasi strategi pembelajaran. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran serta minimnya pelatihan atau pengembangan profesional bagi para pendidik, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak mampu memenuhi kebutuhan peserta didik secara optimal. Faktor penyebab kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aspirasi masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih tergolong rendah. Banyak orang tua cenderung mengarahkan anak-anak mereka untuk bekerja demi memperoleh penghasilan, daripada melanjutkan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor yang kedua yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Lokasi geografis yang terpencil atau sulit dijangkau menjadi salah satu faktor utama ketidakmerataan distribusi layanan pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur transportasi yang tidak hanya menghambat pengiriman sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga menyulitkan mobilitas tenaga pendidik untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, upaya pembaharuan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus ini yaitu yang pertama, peningkatan akses infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual, agar pembelajaran tidak terlalu monoton dan siswa tidak gampang bosan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Penyediaan bantuan ekonomi dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, sehingga tidak ada lagi alasan untuk siswa tidak sekolah. Semua siswa berhak mendapatkan pendidikan. Terakhir, pemanfaatan teknologi sederhana dalam proses pembelajaran. Kasus yang kedua, banyaknya anak SMP yang tidak bisa baca tulis, serta kesulitan siswa SMA menyelesaikan soal matematika dasar. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan kualitas pendidikan. Ketidakmampuan siswa SMP dalam membaca dan menulis, serta kesulitan siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika dasar menunjukkan bahwa standar capaian pembelajaran dasar belum terpenuhi. Hal ini mencerminkan krisis dalam sistem pendidikan dasar yang tidak dapat dianggap sebagai masalah individu semata,
melainkan sebagai isu struktural yang memerlukan perhatian dan pembenahan secara menyeluruh. Selanjutnya, faktor penyebab. Kasus ini disebabkan oleh aspirasi masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang membandingkan pendidikan Indonesia dengan negara lain. Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan masih berada di level 1, sehingga sistem pendidikan Indonesia tidak bisa disamakan dengan sistem pendidikan negara lain yang sudah berada di level 3 atau 4. Upaya-upaya pembaruan pendidikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus ini yaitu yang pertama dengan melakukan perubahan kurikulum. Pemerintah perlu merevisi kembali kurikulum yang ada di Indonesia. Selanjutnya peningkatan kualitas guru, dan yang terakhir peningkatan evaluasi dan sistem penilaian. Kasus berikutnya yaitu mengenai sekolah terpencil di Kuningan. Siswa kelas 2 cuma 6 orang. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai masalah kuantitas. Kondisi geografis di wilayah ini menjadi salah satu penyebab sekolah-sekolah hanya menampung sedikit siswa. Diketahui tiap sekolah hanya dapat menampung siswa dari dusun yang sama. Kasus ini disebabkan oleh keterbelakangan budaya dan minimnya sarana pendidikan yang memadai. Letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau memperparah aksesibilitas siswa menuju sekolah. Di sisi lain, keterbatasan daya tampung sekolah terdekat membuat penggabungan SD Negeri 2 pemulihan dengan sekolah lain tidak memungkinkan, meskipun jumlah siswanya sangat sedikit. Upaya-upaya pembaharuan pendidikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus ini yaitu dengan peningkatan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya pendidikan, dan kolaborasi pemerintah dan swasta, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil ini dapat berkembang dengan baik, dan akses yang dituju untuk sekolah ini bisa lebih mudah, sehingga siswa yang ingin pergi ke sekolah tidak kesulitan lagi. Kasus berikutnya yaitu ratusan kecamatan tak punya SMP dan SMA. 4 jutaan anak Indonesia tak sekolah. Kasus ini dapat dikategorikan ke dalam permasalahan pemerataan. Dalam kasus tersebut, terjadi ketidakmerataan akses pendidikan, baik dari segi geografis, infrastruktur, maupun sosial ekonomi yang menyebabkan tingginya angka anak tidak bersekolah di Indonesia. Permasalahan ini dipicu oleh keterbelakangan dalam aspek budaya dan kurangnya sarana pendidikan yang memadai. Lokasi wilayah yang terpencil atau terisolasi seperti di daerah pegunungan, kepulauan, maupun perbatasan menjadi kendala utama dalam pembangunan sekolah baru. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut pemerintah untuk mempercepat pembangunan satuan pendidikan guna menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak. Upaya-upaya pembaharuan pendidikan yang dapat dilakukan untuk kasus ini yaitu pembangunan pemerataan infrastruktur sekolah, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, misalnya dengan menggunakan Google Classroom, aplikasi Zoom, ataupun Google Meet. Lalu penguatan peran masyarakat dan kearifan lokal. Yang terakhir, reformasi kebijakan dan perencanaan pendidikan. Kasus berikutnya adalah permintaan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, agar siswa sekolah di Jabar masuk pukul 6 pagi. Kasus ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama yaitu kualitas. Apabila sekolah masuk jam 6 pagi, maka akan berpotensi menurunkan kualitas belajar siswa, karena tubuh belum siap secara biologis, konsentrasi, perhatian, dan daya serap materi bisa terganggu karena kelelahan atau kantuk. Selanjutnya, efisiensi. Tujuan kebijakan ini kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi waktu atau kedisiplinan, tetapi secara implementatif justru menambah beban waktu bagi siswa dan guru, tanpa bukti bahwa hal itu akan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, efektivitas. Waktu pembelajaran yang lebih pagi tidak menjamin proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Jika siswa datang dengan kondisi tidak prima, hasil belajar justru bisa lebih rendah. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini yaitu dipicu oleh aspirasi masyarakat. Kebijakan ini muncul dari keinginan
untuk meningkatkan disiplin, efisiensi waktu, atau kinerja belajar siswa yang bisa jadi merupakan bentuk tanggapan terhadap aspirasi sebagian kelompok masyarakat atau persepsi pemerintah terhadap kebutuhan sosial. Namun, tanpa kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas, aspirasi ini menjadi kontroversial. Upaya-upaya pembaharuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu yang pertama dengan penyusunan kebijakan berbasis riset. Pemerintah seharusnya melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengeluarkan peraturan ini. Apakah siswa bisa berangkat sekolah jam 6 pagi atau bahkan itu yang akan lebih memperburuk keadaan siswa ke depannya. Selanjutnya, pelibatan partisipasi publik. Pemerintah seharusnya mendiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai peraturan ini, sehingga masyarakat tidak kaget apabila saat menerima aturan ini. Selanjutnya itu penyesuaian waktu belajar secara fleksibel. Siswa juga butuh tidur 6 sampai 8 jam agar dia bisa lebih konsentrasi saat belajar. Jika sekolah dimasukkan pukul 6 pagi, kemungkinan waktu tidur siswa akan berkurang dari biasanya, dan ini akan berdampak buruk ke depannya. Selanjutnya, penyediaan dukungan sarana dan prasarana. Permasalahan pendidikan berikutnya yaitu rendahnya pendidikan di Indonesia Timur. Kasus ini dapat dikategorikan ke dalam permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama yaitu ada pemerataan. Kesenjangan akses pendidikan antara wilayah Indonesia Timur dan daerah lainnya mencerminkan ketidakmerataan pendidikan. Anak-anak di daerah terpencil seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, kualitas. Kualitas pendidikan di Indonesia Timur seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, termasuk kurangnya fasilitas, materi ajar, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran yang diterima oleh siswa. Efektivitas. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia Timur, tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan dukungan yang memadai mengurangi efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan. Selanjutnya, khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan ini berkaitan dengan keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil menjadi tantangan serius. Banyak sekolah di wilayah tersebut kekurangan guru yang memenuhi standar kualifikasi yang mempengaruhi kualitas pengajaran. Kasus ini disebabkan oleh keterbelakangan budaya dan sarana. Banyak wilayah di Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan seperti kurangnya gedung sekolah, peralatan belajar, listrik, dan akses internet. Faktor budaya juga mempengaruhi minat dan partisipasi dalam pendidikan, seperti pandangan bahwa sekolah tidak terlalu penting, terutama di komunitas adat atau pedalaman. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk. Beberapa daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengalami keterlambatan dalam pembangunan fasilitas pendidikan baru, sehingga daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Upaya-upaya pembaruan pendidikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah. Selanjutnya, penguatan transportasi dan aksesibilitas. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan sederhana, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat lokal. Selanjutnya, peningkatan jumlah dan kualitas guru. Kasus yang terakhir yaitu mengenai pemerintah kurang memprioritaskan pendidikan. Permasalahan pertama yaitu mengenai pemerataan. Disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta infrastruktur pendidikan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima siswa di berbagai wilayah. Selanjutnya mengenai kualitas. Pemangkasan anggaran pendidikan dapat menghambat perbaikan fasilitas sekolah yang rusak dan peningkatan kapasitas guru, yang pada gilirannya menurunkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Selanjutnya berkaitan dengan efektivitas. Efisiensi anggaran yang dilakukan secara sembrono dapat menyebabkan program-program pendidikan tidak bekerja efektif karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang memadai.
dan permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan guru yang rendah dengan banyaknya guru honorer yang dibayar di bawah upah minimum kabupaten atau kota mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran. Terakhir ada relevansi. Keterbatasan anggaran dapat menghambat implementasi kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, seperti digitalisasi pendidikan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, faktor penyebab. Yang pertama, aspirasi masyarakat. Munculnya desakan agar pemerintah tidak lagi menunda prioritas pendidikan merupakan bentuk nyata dari aspirasi masyarakat. Publik menginginkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan dibiayai secara layak. Ketika harapan ini tidak ditanggapi dengan kebijakan yang tepat, muncul tekanan sosial dan kritik terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Berikutnya, keterbelakangan sarana. Pemangkasan anggaran berakibat langsung pada terbengkalainya sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, fasilitas belajar, dan alat ajar digital. Kondisi ini memperburuk kualitas dan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini yaitu dengan peningkatan dan perlindungan anggaran pendidikan, penguatan sistem penggajian dan kesejahteraan guru, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, transformasi kurikulum dan digitalisasi, penguatan evaluasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Itulah hasil presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.